Halo semuanya, selamat datang di podcast Hukumin. Kali ini kita bakal bahas topik yang seru nih tentang hukum perusahaan. Nah, lebih spesifiknya itu tentang piercing corporate veil. Di sini udah ada dua narasumber kita nih, yaitu ada Dinda dan ada Naswa. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang akan sharing ilmunya dalam podcast kali ini. Halo Dava, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang piercing corporate veil ya. Ini cukup berat nih, tapi pasti bakal seru banget juga. Ya benar banget, topik ini tuh sering banget muncul nih di hukum perusahaan, tapi masih banyak banget yang menyalahartikannya gitu. Nah, betul. Biasanya orang kebanyakan itu menganggap kalau misalnya persoalan terbatas itu tanggung jawabnya ya juga terbatas. Padahal ada situasi di mana tanggung jawab terbatas itu bisa ditembus. Betul banget. Jadi konsep ini tuh muncul karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang cuma dijadiin topeng nih buat kepentingan pribadi. Misalnya, pemegang saham itu membuat PT, tapi ujung-ujungnya aset-aset perusahaannya dipakai buat kepentingan pribadi. Iya, dan kalau udah kayak gitu, pengadilan bisa nih menembus tabir antara perusahaan dan pemilik pribadi saham tersebut. Jadi si pemilik saham bisa dimintai tanggung jawab pribadi atas utang atau perbuatan perusahaan. Apa itu arti dari piercing corporate veil ini menurut hukum? Jadi, corporate veil atau tabir korporasi itu merupakan prinsip pemisahan antara kepribadian hukum perusahaan dengan pemegang saham. Nah, kalau piercing corporate veil itu terjadi ketika pengadilan memutuskan untuk menembus pemisahan tersebut. Biasanya sih terjadi karena adanya penyalahgunaan. Ya, dan menurut Black's Law Dictionary, doktrin ini tuh digunakan saat struktur perusahaan digunakan untuk perbuatan-perbuatan seperti penipuan, perbuatan melawan hukum, atau menutupi perbuatan tidak adil lainnya. Nah, jadi si pengadilan ini bisa nih menebus tabir korporasi antara perusahaan dan pemiliknya untuk menegakkan keadilan. Oke, jadi intinya PT sebagai badan hukum itu emang bikin tanggung jawab terbatas untuk memegang saham. Tetapi kalau misalnya dipakai untuk curang, maka tanggung jawab terbatas itu bisa ditembus, begitu ya? Betul, jadi prinsip ini tuh bisa juga buat jadi pengingat nih, kalau limited liability itu bukan berarti kita bisa bebas seenaknya, seperti itu. Ruang lingkup dari prinsip piercing corporate veil ini apa sih? Siapa aja yang bisa dikenakan oleh prinsip ini? Nah, ini tuh penting banget nih. Jadi si prinsip piercing corporate veil ini hanya berlaku untuk para pemegang sahamnya aja. Karena secara hukum ini mereka memiliki tirai pemisah ya antara perusahaan dan harta pribadinya. Nah, kalau untuk komisaris dan direksi sendiri sebenarnya bisa nih dikenain tanggung jawab pribadi, tapi namanya bukan prinsip piercing corporate veil, tapi fiduciary duty. Kecuali nih kalau misalnya mereka memegang saham di perusahaan tersebut, baru prinsip yang digunakannya piercing corporate veil. Nah, jadi kalau misalnya komisaris maupun direksi sekaligus pemegang saham, itu bisa nih dikenakan dengan prinsip piercing corporate veil. Tapi kalau misalnya cuma pengurus, prinsip yang dipakai ya beda lagi. Berarti jelas ya, kalau misalnya subjek utama dari piercing corporate veil itu adalah pemegang saham. Tapi bisa aja diperluas kalau si pemegang saham itu perangkap jabatan di suatu perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Di mana sih pengaturan mengenai prinsip piercing corporate veil ini yang ada di Indonesia? Nah, jadi dasar hukumnya tuh ada di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, pasal ini menegaskan kalau pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan, kecuali kalau yang pertama, persyaratan badan hukum tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham memakai perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan itikat yang buruk. Lalu yang ketiga, pemegang saham itu terlibat perbuatan melawan hukum oleh PT. Dan yang terakhir, yang keempat, pemegang saham itu memakai kekayaan perusahaan secara melawan hukum sampai-sampai kekayaan perusahaannya itu tidak sanggup untuk membayar hutang. Nah, berdasarkan 4 poin yang dijelasin sama Dinda tadi itu adalah jalan pengadilan untuk menebus tabir korporasi. Jadi kalau salah satu yang tadi dijelaskan Dinda terpenuhi, pengadilan nih bisa nih bilang jadi kayak oke, tanggung jawabnya jadi nggak terbatas tapi jadi pribadi gitu. Jadi pasal 3 ayat 2 yang sudah dijelaskan itu semacam pintu ya untuk menerapkan prinsip piercing corporate veil ini. Ya, betul banget. Jadi pasal tadi itu juga bisa loh jadi dasar buat ngasih efek jerah nih buat pemegang saham yang main-main sama hukum. Buat apa sih fungsi dari prinsip ini tuh? Kayak pertama,
untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum. Jadi jangan sampai badan hukum tuh digunakan sebagai tameng untuk seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan atau penghindaran utang. Lalu yang kedua itu untuk melindungi pihak ketiga nih, kayak investor, kreditur, ataupun konsumen yang dirugikan oleh pemegang saham yang nakal gitu. Nah, dan yang ketiga itu untuk menegakkan keadilan. Karena kalau hukum itu cuma melindungi nih pemegang saham tanpa batas, itu orang-orang bisa aja nyari untung tanpa takut rugi. Itu nggak adil kan ya? Bener Iya, banget. benar banget. Contoh kasus nyata di Indonesia mengenai prinsip piercing corporate veil ini. Nah, ada nih kasus yang cukup terkenal ya. Jadi, perusahaan itu dapat proyek dari pemerintah untuk membangun fasilitas umum. Iya. Namun ternyata di tengah jalan nih ya, ini ada masalah nih, proyeknya mangkrak. Oh gitu. Dan ternyata perusahaan ini tuh tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Saat ditelusuri, ternyata si pemegang saham dan si pengurus perusahaan tersebut tuh menggunakan PT tersebut tuh hanya sebagai kedok. Jadi uang yang diberikan oleh pemerintah tidak dipakai semestinya untuk tujuannya, sehingga harta pribadi dari perusahaan tersebut pun menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga adalah putusan pengadilan yang akhirnya memutuskan bahwa di pengadilan ini untuk menebus korporasi, di mana prinsip piercing corporate veil ini berlaku, di mana si pemegang saham dimintai pertanggungjawaban pribadi. Oke, jadi itu dia ya contoh nyata dari prinsip piercing corporate veil ini. Jadi bukan cuma teori yang ada di buku doang, pengadilan juga bisa beneran nembus batas antara perusahaan dan pemiliknya kalau ada niat jahat atau penyalahgunaan. Yap, jadi kasus ini tuh bisa juga jadi pelajaran nih kalau prinsip corporate veil ini bukan jadi pelindung yang mutlak ya, tapi ada batas moral dan hukum yang harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita rangkum dari awal pembahasan kita, konsep prinsip piercing corporate veil ini adalah mekanisme hukum ya untuk membongkar penyalahgunaan perusahaan oleh pemegang saham. Konsep ini tuh ngingetin kita bahwasanya tanggung jawab terbatas itu masih tetap ada batas etika dan keadilan juga. Ya, benar banget. Jadi jangan sampai prinsip terbatas tadi itu disalahartikan menjadi prinsip bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya kejahatannya pun dilakukan, prinsip ini tuh bisa ditembus tabirnya. Nah, dan terakhir nih pesan buat teman-teman yang ingin membangun atau mendirikan perusahaan. Yang pertama harus dengan tujuan yang baik dulu. Jangan buat melindungi diri dari tanggung jawab, melainkan untuk mengelola bisnis dengan baik, jujur, dan benar. Seperti itu teman-teman. Iya, betul banget. Dan buat kalian yang dengerin, semoga sekarang jadi lebih paham ya kalau badan hukum itu bukan sebagai perisai buat ngelakuin hal-hal curang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.